Damai sejahtera itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Jelas? Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia, dia punya nama apa? Damai. Nah, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu tidak semuanya manis. Tidak semua manis. Bapak Ibu anak-anak semua, shalom. Dalam sukacita kita di hari ulang tahun Persekutuan Remaja GKST ke-18, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab di bawah semangat tema bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam Kristus. Mari kita sama-sama buka surat pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Shalom. Buat sedikit, shalom. Bertumbuh, berbuah, berakar. Saya mau tanya, berbuah bagi Tuhan itu gampang kah susah? Omong. Berbuah bagi Tuhan itu gampang kah susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Saya mau kasih tahu saudara, berbuah bagi Tuhan itu gampang. Kalau bilang susah-susah gampang, itu tidak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Kenapa saudara? Ranting yang melekat kepada pohonnya itu berbuah dengan sendirinya tanpa diperintah. Amin. Dari kecil dulu kita sudah diajar lagu ini. Yesus pokok dan... Saudara tidak tahu ini lagu? Tahu kok tidak? Kenapa suruh saya solo? Yesus pokok dan tinggalkan di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah karangnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Ranting yang melekat kepada pohonnya buah keluar dengan sendirinya tanpa diperintah. Amin. Di Palu sini ada yang biasa perintah pohon berbuah. Tahu pohon mangga? Pernah makan buah mangga? Pernah foto di bawah pohon mangga? Siapa di sini yang perintah mangga biar mangga berbuah? Ada? Karena itu saya bilang berbuah gampang. Saya bilang pada saudara, ini serius sekali karena ada banyak orang Kristen rindu berbuah tetapi tidak mau melekat kepada pohonnya. Akhirnya dia jadi buah juga tapi buah plastik. Saudara pernah lihat buah plastik? Pisang plastik pernah lihat? Enak. Jadi kadang-kadang saudara kita rindu berbuah tapi tidak mau melekat pada pohon. Itu yang biasa jadi soal. Mari kita lihat saudara, nanti kita jawab kita jawab tema ini. Tapi saya mau kasih saudara, Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Padahal dia sadar betul kalau Timotius masih terlalu muda. Rupa-rupanya saudara bahwa anak-anak muda itu dari dulu tidak dipercaya oleh orang tua. Orang tua itu melihat anak-anak muda itu dirasa anak muda itu tidak bertanggung jawab. Anak muda itu suka yang senang-senang saja. Anak-anak muda itu emosional. Anak-anak muda itu belum matang. Jadi kalau hari ini remaja ini masih dianggap anak-anak yang tidak bisa dipercaya. Dari dulu sudah begitu. Dari kapan? Dari kapan? Dari dulu sudah begitu. Yo, apalagi ada dua konteks serius terjadi di Efesus. Pertama saudara, dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat. Berhadapan dengan apa? Dengan apa? Yang kedua dia akan berhadapan dengan orang tua yang rasa diri pintar. Padahal lawan dari pintar ajaran sesat dan berhadapan dengan orang yang rasa diri pintar. Nah itu yang biasa bahaya.
Di Palu sini ada orang tua yang rasa diri pintar. Ada kok tidak? Dia laki-laki kok perempuan? Dua-dua. Wah itu biasa bahaya kalau kita rasa diri pintar itu saudara. Tapi Paulus kasih tahu dia, saudara-saudara, Paulus bilang begini, Timotius, engkau sampai di sana ketemu orang-orang yang rasa diri pintar, mereka akan mengajarkan sejumlah ajaran sesat, engkau tidak usah berbantah-bantah dengan mereka, tidak usah. Yang engkau harus lakukan itu satu, sama-sama ucapkan, jadilah teladan, sama-sama 1, 2, 3, jadilah, lebih kuat 1, 2, 3. Korek teman di sebelah, kasih tahu dia, jadilah teladan. Jadilah teladan. Saya mau kasih tahu saudara, seberapa kuatnya keteladanan, seberapa kuatnya keteladanan. Saudara dengar. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus harus kelihatan di dalam hidupmu. Amin. Kalau Anda dikenal dunia ini sebagai milik dari Tuhan Yesus, siapa yang harus kelihatan di dalam hidupmu? Tuhan Yesus. Karena itu sekarang Paulus kasih tahu dia. Bahan perenungan kita ada di sini yang saya mau kita masuk agak dalam di sini. Paulus kasih tahu dia keteladanan. Dan keteladanan itu bertingkat-tingkat. Kita bisa ukur. Bukan saja bagi remaja, tapi sekaligus bagi orang tua semua yang hadir malam hari ini. Engkau mesti jadi teladan. Satu, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama 1, 2, 3. Harus. Perkataan yang dikeluarkan oleh anak-anak Kristen, orang-orang percaya, itu perkataan yang terukur, terpikirkan secara baik, melewati proses beriman yang baik, baru mengatakan. Begitu. Kalau saudara tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau tahu, bilang Tuhan Allah ciptakan manusia itu ada 2 mata, berapa telinga, berapa mulut. Dia bermaksud banyak. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Karena ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Di Palu sini ada. Ada. Dia remaja atau orang dewasa? Kira-kira begitu dulu. Seberapa penting itu? Memang kadang-kadang kita punya mulut ini mesti dijaga. Karena itu mari kita renungkan. 1, mulut orang Kristen itu tidak boleh tipu. Kalau rindu bertumbuh dalam Kristus, mulut tidak boleh apa? Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat saudara terbagi sedikit. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Anak kenapa tidak pergi gereja? Terus dia bilang, aduh saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia punya mama, kita punya mama. Bilang ini anak ada sakit. Karena mama tidak tahu, mama bilang tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, mama bilang kamu tidak sakit. Dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu mama. Itu 2. Satu tipu melahirkan tipu yang Alkitab bilang begini, bapak dari segala penipu ialah Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapak, punya nama. Saya punya ilustrasi satu, orang dengar luas, tapi ini memang menyatakan memang lebih baik jangan tipulah. Ada anak kecil satu, umur 1,5 tahun, baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak laki-laki, setiap kali dia mau kencing, dia minta dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi dia punya bapak kan perasaan, masa anak-anak mau kencing suruh saya. Akhirnya dia ajar ke anak, adik, kalau adik mau kencing, adik kasih tahu, bilang adik mau menyanyi. Itu jurus berhasil.
Setiap kali anak mau kencing dia bilang, "Bapak, ada mau kencing ini." Dia pun papa sengaja putar-putar keluar kasih kencingin anak, selesai, tidak ada masalah. Satu saat dia pun papa mama berangkat ke Jakarta, titip ini anak di dia punya om Dora. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia pun om, yo, Adi mau menyanyi. Karena dia pun om tidak tahu dia pun om bilang, jangan ini sudah malam ini. Wah ini anak rasa tambah bahaya dia bilang, om, yo, Adi mau menyanyi. Dia pun bilang, tidur nanti opa di sebelah marah. Tidur. Ini anak rasa sudah tidak bisa. Dia bilang, om, kenapa? Adi sudah tidak bisa. Adi harus menyanyi. Sudah. Dia punya om juga kasihan. Dia pun bilang, sudah kalau begitu nah, Adi menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya. Saya mau tanya siapa yang salah? Siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Karena bapak yang tidak boleh tipu. Hendaklah ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om pun telinga tuh. Jadi mulut anak-anak yang mau bertumbuh dalam tidak boleh apa? Maki. Beres kok? Remaja GKSD ini ada yang biasa maki. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Dia ada ikut ibadah? Ada kok tidak? Weh, anak dong bahaya. Kedua, mulut orang Kristen itu tidak boleh maki. Tadi tidak boleh tipu. Kedua tidak boleh maki. Amin kok. Di sini ada yang suka maki. Ada laki-laki kok perempuan. Dia ada ikut ibadah. Bisa tunjuk dia. Mulai bertunjuk. Oke, maki itu tidak boleh. Saya bilang di mana-mana. Saya punya definisi sendiri soal maki. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu ada diam-diam di situ omong-omong untuk apa? Kalau ada anak kecil dia maki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Tanpa kita setuju. Anak umur 1,5 tahun tadi kalau dia maki, kan dia belum mengerti kan? Mungkin kita masih bisa terima. Contoh, kalau ada anak kecil dia mandi habis, biar dia tidak pakai pakaian sama sekali. Papa mama punya tamu ada di situ. Dia bisa keluar, dia jalan begini tidak ada masalah. Betul kok tidak? Karena dia tidak mengerti. Betul? Tapi coba dia pun papa coba. Dia pun bapak mandi habis, tidak pakai apa-apa. Ibu-ibu ada latihan menyanyi di situ. Terus beliau datang keluar bilang, "Hai Besti." Karena itu mulut orang Kristen tidak boleh maki. Amin kau. Kalau saudara mengaku bertumbuh, berbuah, berakar tidak bisa maki. Karena bagaimana orang berakar di dalam makian? Ketiga, mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli. Tidak boleh apa? Di sini remaja suka membuli kok tidak? Ada. Dia ada di sini. Tunjuk. Tunjuk saja. Yo, stop. Remaja tidak boleh membuli. Membuli itu sama dengan mengolok-olok ciptaan Tuhan. Hendaklah engkau mengasihi sesamamu. Kenapa saya mengasihi beliau? Karena ini pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Jadi konsep ianya pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Kalau saya mengolok-olok,
Dan mengolok Tuhan Allah. Amin. Kadang saudara kita berteman tapi kita suka baku olok ini. Apalagi orang-orang Indonesia bagian timur ke saya. Kayak kamu juga anak-anak. Kadang-kadang yang kulit sedikit hitam datang dia bilang begini. Selom. Terus teman bilang, suara ada tapi orang di mana ya? Hei bos enter dulu. Hei, itu olok atau tidak? Itu baik. Biasa di sini ada yang begitu. Emang begitu. Nah itu berhenti olok-olok orang. Amin kok. Aduh kita ini kadang-kadang suka baku olok, suka omong sembarang lah kita orang-orang Kristen. Kadang-kadang kita ini kreatif tapi kreatif yang tidak benar. Saya baca satu tulisan dia ada angkutan umum di Kupang. Dia tulis di samping pintu. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan, oh mungkin orang tetangga omong itu tidak usah dengar. Tapi bukan itu yang dia maksud. Dia tambahkan di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, kau tidak dengar supaya jalan terus begini. Saya bilang manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Karena itu belajar supaya mulut itu pakai dengan benar. Amin kok. Amin. Nah itu. Kalau mau bertumbuh berakar, berbuah di dalam Kristus, pakai mulut untuk yang benar. Kalau benar katakan benar. Kalau tidak benar tidak benar. Itu pertama, mulut. Kedua, engkau harus menjadi teladan dalam tingkah laku. Kata-kata su bagus, tingkah laku bagus atau tidak? Itu dia permasalahan. Sebab kalau 100 orang berkata-kata dengan bagus, belum tentu diiringi dengan tingkah laku yang bagus. Kalau kita uji, karena ujian daripada kata-kata adalah tingkah laku. 100 orang diuji kata-katanya tetap atau turun? Turun. Karena kita belum tentu konsisten dengan kata-kata. Manusia ini seringkali hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Tindakan belum tentu dia lakukan dengan baik. Saya mau kasih saudara. Disinilah orang belajar melakukan sesuatu. Tadi siang bercerita orang tua dorang di rumahnya Palawidu. Saya bilang begini. Saudara, belajar itu ada 4. Belajar ada berapa? 1, belajar untuk tahu. Sama-sama belajar untuk. Tapi belajar untuk tahu saya tidak cukup. Harus tambah yang kedua. Belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama. Sudah melakukan pun belum cukup. Naik 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan dan hidup bersama orang. Sama-sama 1, 2, 3. Cek. Belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu dan melakukan. Belajar untuk tahu, melakukan dan bisa hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Makin sembarang itu bicara. Yang keempat, belajar untuk tahu. Ini yang paling tinggi. Belajar tahu untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Itu yang paling hebat. Sama-sama belajar untuk tahu dan untuk tahu melakukan dan untuk tahu bisa melakukan hidup dengan orang lain dan jadi diri sendiri. Jangan berusaha menjadi orang lain, saudara tidak sehat. Hari-hari ini ada banyak orang rindu sekali menjadi orang lain. Sepertinya kalau dia makin ke Korea itu dia rasa hidup berarti sekali. Sampai dia lupa kalau dia ini asal dari Poso.
Pak Pendeta saya ini seperti Korea ya Pak. Pindah toh, kenapa di sini? Kira-kira begitu. Jadi saja kita pun diri sendiri. Seberapa seriusnya kata-kata, tindakan saudara. Saya ajar ilmu berkhotbah. Saya kasih tahu. Ketika orang tanya saya, Pak Pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang tidak, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin, jangan omong lain, bikin lain. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kita ketemu kelainan itu karena tidak sinkron semuanya. Saya mau tanya, jangan berusaha jadi orang lain. Remaja, di sini tidak ada remaja. Remaja, remaja. Kamu cari kamus, remaja ialah manusia berusia belasan tahun. Sama-sama 1, 2, 3. Remaja ialah manusia berusia, itu dia pun nama remaja. Yang kategori remaja itu tidak ada pada bayi, hanya ada pada manusia yang berusia berapa? Dia koma di situ, dia tambah. Dia bukan dewasa, tapi bukan juga anak-anak. Jadi remaja itu bukan orang dewasa, bukan juga. Itu yang menjadi masalah buat kami. Kenapa? Karena di rumah anak ini remaja bikin seperti anak-anak. Di luar waktu di sekolah mereka bikin seperti dewasa-dewasa. Itu dia pun masalah. Remaja. So ada yang pacaran. Ini jujur ini. Ulang, remaja. Sudah ada yang pacaran. Dorang ada di sini. Yang mana yang pacaran? Coba tunjuk yang. Saya kasih tahu kamu, jangan cepat-cepat rindu seperti tanta-tanta. Kalau jadi remaja, jadi saja remaja dulu. Tidak usah cepat-cepat. Saya bilang ke muda, hei pemuda, jangan buru-buru menikah, sebab bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebas saja. Ini anak, dorang bukan anak-anak, bukan juga orang dewasa. Akhirnya di rumah seperti anak-anak. Banyak remaja ini kalau di rumah itu tidur itu begini. Sampai ludah meleleh itu. Tapi ketika mereka di luar dan pacaran itu mereka kayak orang-orang dewasa. Mereka pun panggil tuh bilang begini. Pi, sumaam, pi, cek itu mau amaam itu. Kamu kira menikah itu hanya mau amaam. Ingat kau sekolah. Pacar, anak kecil anak pacaran apa? Apalagi ini anak-anak ketika mereka pacaran. Orang tua marah, dia tersinggung, banting pintu. Di sini ada remaja biasa banting pintu? Ada di sini? Tidak ada. Oh, nah baik. Oh, ada, dia tunjuk itu. Remaja. Saya mau kasih tahu kamu, kalau kamu banting pintu itu kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu berapa, apalagi kayu apa yang paling bagus di sini? Kayu apa? Itu kamu akan tutup dengan sangat teratur. Banting pintu. Anak dong ini. Hati-hati, tindakan. Masih SMP bikin saja kayak anak SMP.
Tidak usah buru-buru pacaran, mau nikah apa? Om pendeta ini nikah umur 32. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Jodoh datang dengan sendirinya. Amin, kok tidak? Itu pun kalau dia tahu rumah. Makanya kamu pun tugas tuh Sherlock. Begitu. Jadilah kamu pun diri. Remaja tuh ya cukup jadi remaja. Tuhan Yesus umur 12 tahun. Menarik karena dia sudah Allah. Anak-anak orang Yahudi umur 5 hafal 10 hukum. Umur berapa tahun? Di sini hafal 10 hukum. Nah kamu hafal apa? Ini anak dong, ini karmana kok. Hafal 10 hukum, kamu tidak usah nyanyi itu lagu Korea dong itu. Dompu lagu itu lagu kerusuhan. Kamu hafal, yang 10 hukum kamu tidak hafal. Besok-besok mau menikah baru hafal bilang, hukum ke-6 apalagi lupa. Lupa. Tidak tahu mah bilang lupa. Anak-anak orang Yahudi itu umur 5 tahun hafal 10 hukum. Umur 10 tahun hafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. Umur 12 tahun itu mereka berdiskusi tentang diskusi guru agama tentang etika moral. Umur 13 tahun waktu mereka jadi anak Taurat, mereka melakukan apa yang mereka hafal. Ini kita umur 5 tahun bukan hafal yang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini pendeta datang dia pun mama bilang, adek coba adik TikTok biar om pendeta lihat. Kira prestasi dia. Lama-lama tulang patah itu. Jadi tingkah laku. Amin kah? Tingkah laku itu menjadi penting. Saudara bayangkan, sekolah sudah SMP. Ini remaja ini kelas SMP SMA kok. Iya kok? Betul? Kamu pintar atau tidak? Nah soal yang paling gampang sekarang. Bisa jawab? Bisa? Oke. Tahu uang 20.000? Pahlawan siapa di situ? Dia hanya tahu nilai uang warna, yang lain tidak. Jadi tingkah laku menjadi ukuran. Mau dunia ini baik saudara, bertingkah laku dan baik. Kalau tidak kita bermasalah. Kita sulit sekali jadi contoh. Pemuda-pemuda, orang-orang Kristen, anak-anak remaja ini mesti jadi teladan yang baik dalam tingkah laku. Sudah. Ketiga, tingkah laku sudah bagus, dia kasih naik. Kamu mesti jadi teladan dalam kasih. Jadi teladan dalam kasih. Kenapa? Karena tindakan yang baik belum tentu didasarkan pada kasih. Belum tentu. Ingat, tidak semua senyum itu tulus. Padahal kelihatan baik. Senyum itu baik atau tidak? Senyum baik atau tidak? Baik atau tidak? Tapi belum tentu tulus. Padahal sudah kelihatan baik. Saya bilang, "Salam." Saudara bilang, "Salam." Saya lewat baru saudara bilang, belum tentu tuh. Belum tentu. Kenapa saudara? Dalam kaitan dan tindakan. Saudara, kita ini bisa tipu. Anak-anak pegang handphone semua kok tidak? Ada pegang handphone? Kadang-kadang kita telepon. Sudah mana? Sudah dekat. Dekat tempat itu. Mulai tipu. Saudara ada akun Facebook ada? Tidak ada? Mantap. Dia saya yang tidak ada toh. Ada akun Facebook? Yang ada saya mau tahu. Saudara komen saudara pun teman-teman pun status tuh kadang-kadang kan lucu. Bisa tulis bilang ha. Padahal tidak tertawa. Saudara boleh ha, padahal tidak tertawa. Amin. Ada yang bukan ha, ada yang WK. Nah WK itu tertawa bagaimana?
Wek, 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 wek. Ada yang bukan sekedar WK, ada yang tertawanya XI, XI, XI. Kalau XI itu tertawanya macam apa? Lama-lama kita jadi setan. Jadi saudara, yang baik harus didasarkan pada apa? Kasih. Saya khotbah di bank-bank semua yang ada di Kupang. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini dong cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, mau lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus. Kerja dalam ruangan yang bagus lagi, pakai AC lagi, tertata rapi sekali. Hei, kita ke bank itu sama kita tidak mau pulang. Mau lihat-lihat terus dong muka begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun tidur lihat dia punya suami pas bangun langsung dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kelihatan baik kan? Tapi kalau tidak didasarkan pada kasih, semua menjadi nol, tidak ada arti. Kalau saudara mau bertumbuh dengan Kristus, tidak kata lain selain satu kata. Apa itu sama-sama? 1, 2, 3. Apa? Oh, hafal. Ikut saya. Kasih ialah baikan. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak akan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Sehingga tidak boleh ada anak bilang begini, saya terlalu sayang Anda, tapi waktu lihat lupa sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, itu egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan itu. Itu kasih. Nah, ini terlalu serius bagi kita karena Tuhan kasih tahu kita, hanya kasih yang membuat manusia ini tidak bisa untuk tidak melakukan sesuatu sebagai bentuk dia mengasihi Tuhan. Saya suka uji itu pakai kamu punya mama-mama dong, ibu-ibu dong. Saya biasa tanya begini, ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu? Oh, ibu-ibu, melahirkan sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama sakit melahirkan itu bapak sendiri tidak tolong. Dari luar kau pegang kepala baru bilang Yesus. Kadang-kadang dia bilang Yesus lagi, dia bayangkan ini anak muka ke siapa nanti. Paling-paling gitu. Terus sakit melahirkan setengah mati. Kamu punya tidur, itu orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2, 3 pagi juga orang tua ada goyang-goyang itu. Dalam kondisi mengantuk sambil goyang-goyang itu, mama-mama seringkali dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia. Betul? Orang tua ajar kamu jalan itu satu-satu, ajar kamu bicara itu satu-satu suku kata. Pak, tapi waktu kamu mulai bisa bicara,
Ada suka bicara dengan orang tua. Waktu minta uang. Orang tua ajar kamu jalan itu satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang itu jalan belakang. Tapi ketika kamu jadi remaja, sudah bisa jalan, suka jalan sama papa mama, suka pi apa? Pi mall. Pertanyaannya sekarang, kamu pernah dengar kok tidak waktu orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang beli, kamu punya HP. Pertanyaannya mama-mama, ibu-ibu, kok anak dong tidak mau omong deh ibu-ibu, kenapa beli kas dorang HP? Kasih tidak terpatah. Kasih tidak terpatah. Kita pun anak perempuan itu satu, saya pun anak perempuan satu orang. Kalau di hadapan dia pun teman-teman begini, kita jangan terlalu percaya diri mau peluk dorang. Kita pergi percaya diri taruh tangan begini, dia main bahu saja. Susah kita berhidup. Kamu mesti jadi teladan dalam kasih. Kasih itu yang membuat orang betul-betul tinggal di dalam Tuhan. Siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, kasih itu menjadi sempurna. 3 dulu 4. Kasih sebagus ini. Dia kasih naik lagi. Kamu mesti jadi teladan dalam kesetia. Ada orang punya kasih tapi belum tentu setia. Yang remaja di sini ini setia untuk ikut ini ibadah remaja? Tidak setia? Nah, kamu setia apa saja? Kamu ini yang akan terima ini jabatan orang untuk melayani dalam gereja Tuhan. Kalau kamu tidak setia mau bagaimana? Setia itu berarti tetap kepada janji. Kalau kamu berjanji dan kamu tidak setia, bagaimana kamu tetap tinggal? Nah, jadi susah. Mari kita lihat. Saudara-saudara, ada ini cerita lama, semua tahu tapi cerita ulang. Ada satu istri dia protes dia punya suami. Bapak, Bapak sudah berubah. Kenapa mama bilang begitu? Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak seperti yang dulu, kenapa mama bilang begitu? Dulu itu sedikit datang su ajak mama makan. Kaledo. Sedikit-sedikit papa su ajak mama beli baju. Kadang-kadang papa suruh mama tutup mata. Sekarang kenapa bapak sudah tidak begitu? Papa berubah. Dia pu istri, dia pu suami bilang begini, saya tidak berubah. Siapa bilang saya berubah? Mama coba ingat baik-baik, mama coba pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Jadi dia istri bilang, selama ini bapak pikir saya ikan. Selama ini itu pakaian itu hanya umpan. Oke. Malam mau tidur mama masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu. Papa datang mau buka pintu tidak bisa. Papa bilang, buka pintu. Tidak. Mama, buka pintu. Tidak. Papa tidur di luar. Mama kenapa begitu? Kita dua suami istri. Dia punya istri bilang, Papa, coba Papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Yang tidur dek ikan. Tidak ada. Ini kita mau uji ini kesetiaan begini bagaimana? Saudara tahu, jarak
antara kita pun pengakuan dan penyangkalan tuh kecil. Di Kupang itu saya biasa mengandaikan dia dalam kata-kata yang kecil sekali. Hari ini kita mengaku di hadapan Tuhan. Di GKST kenal CD kok tidak ya? Ada. Saya tidak tahu jawaban di sini bilang apa, tapi kami kalau di Gemit itu, apakah jawabmu? Dorang akan jawab bilang, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Nah, sebaik sudah kalau begitu. Tapi saudara tahu, dalam pengalaman pelayanan, dorang baru jawab begitu. Ya, kadang-kadang pencitraan itu sampai ke sedih-sedih itu. Apakah jawabmu? Dia bilang, ya, saya percaya dan berjanji. 6 bulan kemudian datang sama dia pun papa mama, terus dia bilang, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, iya, tolong dulu. Tolong apa? Tolong saya dulu. Kenapa tiap hari tolong lu saja? Kami sudah nikah dinas, dia anggota jadi tidak bisa pindah, hanya saya yang pindah agama. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak-anak sudah mau begitu, kita mau bilang apa lagi? Dia punya mama bilang, tugas kita orang tua ini kan hanya urus. Yaudah, terakhir pendeta-pendeta hanya bilang, hoang. Jadi jaraknya terlalu tipis antara pengakuan kita dan penyangkalan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sekarang kita setia? Kalau orang yang bertumbuh berakar, tadi kita di belakang sama-sama pendeta Leni bilang bertumbuh. Saya bilang bukan bertumbuh, tak tanam. Bertumbuh tapi tidak tak tanam, itu dia pun nama. Kalau kita tidak berakar di dalam Kristus tidak bisa. Dunia sekarang berubah terlalu cepat. Kami orang tua, kalau orang tua tanya, Yande, yo, di mana? Di kamar, selesai persoalan. Kamu sekarang di kamar sekalipun belum tentu selesai. Karena kamu pegang handphone. Kamu menjelajah dunia. Dulu kami usia ke kamu tidak bisa pacaran. Tidak bisa. Orang tua cek ke kita. Tidak bisa. Dunia kan sekarang berubah. Anak lebih cepat mempunyai kehidupan daripada kita yang sekarang. Yang dulu. Kita berbeda di lagu. Saya suka pakai lagu. Kami orang dulu kami punya lagu itu memang realistis sekali. Gereja tua. Masihkah kau ingat waktu itu waktu ibadah pemuda kita kulihat begini lama-lama sudah nikah. Anak-anak sekarang punya lagu tuh mengerikan, kadang-kadang tidak mendidik. Kamu berbohong. Lihat itu. Orang tipu juga percaya itu. Kamu lukai. Lihat. Coba kau pikir. Apa? Memang tidak ada, kamu saja yang mau begitu, tidak ada. Dia punya kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain kamu setia. Ini mau besar bagaimana mau bertumbuh. Orang dengan orang lain dong setia baru bikin status. Kutunggu jandamu. Wah, ini pemuda macam apa? Saudara, saya kasih tahu berulang-ulang. Setia saja pada Tuhan. Saya ingat, saya dari kampung di sekolah teologi di Kupang tahun 1996. So, ada yang lain. Belum, bapak dan mama juga belum ketemu waktu itu mungkin. Saya pergi sekolah teologi tahun 96 di Kupang. Kami dari kampung, kalau lihat nona Kupang dong itu kami senang sekali. Sebagai laki-laki normal ini saya juga suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya. Setiap kali kalau kita titip salam, non, tolong salam lu pun teman Itu dia pun jawaban, belum pikir tahu. Nona,
ada salam dari Yandi. Dia hanya bilang, Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia pikir saya orang gila mungkin. Yandi itu orang timur dari Soe, DBI. Tapi dia calon pendeta itu orang baik. Perbaiki keturunan. Memangnya saya ini keturunan ular beludak apa? Woi, sakit hati betul. Saya sakit hati nih. Tapi saya diam-diam saja. Saya diam-diam. Setelah saya jadi pendeta. Kalau saudara pergi ke Kupang tuh, di mana-mana tulis bersama pendeta Yandi, pendeta Yandi, pendeta Yandi, pendeta. Dia yang tadi tolak itu. Yang tadi tolak itu. Malam-malam inbox. Hampir saya abaikan. Tapi tidak bisa juga ya. Ya kira-kira belajar, itu satu. Kedua, saya ingat persis saudara. Satu saat ketika saya kelas 1 SMP. Ada pesawat lewat kami pun kampung. Pesawat dulu tidak lewat kampung. Waktu dia lewat saya juara. Saya pikir dia mau pergi mana ini? Mau pergi Jakarta mungkin. Saya lihat-lihat begini. Kira-kira macam saya bisa naik pesawat atau tidak? Lihat sampai sudah hilang. Saya tidak mungkin bisa naik pesawat. Pesawat ini mahal lagi. Orang macam apa pun bisa naik pesawat. 2 minggu kemudian datang saya pun teman. Dia bilang begini, Yandi, lu mau pergi Jakarta? Iya. Lu mau naik pesawat? Iya. Saya bilang kasih tiket. Iya. Saya cari saya pun bapak. Saya ke Jakarta naik pesawat. Ini tiket. Bapak pegang inti, lihat-lihat baru bapak bilang, mau pergi Jakarta, menaik pesawat. Lu pun tugas berdoa, belajar, tidak pi, titik. Sama-sama 1 2 3. Lu pun tugas berdoa, belajar, tidak pi. Ulang sama-sama 1 2 3. Lu pun tugas berdoa. Harusnya Bapak lihat ini kesempatan tuh. Tapi saya coba ikut Bapak punya mau. Berdoa, belajar. 16 tahun kemudian sampai hari ini. Saya naik pesawat dalam jumlah yang tidak bisa dihitung. Terlalu banyak. Dan saya tidak pernah beli tiket untuk itu. Saya mengerti firman yang mengatakan, apa yang tidak dilihat dengan mata, yang tidak pernah didengar dengan telinga, bahkan tidak pernah dipikir dalam hati, disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Baru saya ingat, itu hari kalau saya pergi, kalau saya punya teman punya, ternyata dia si tiket saja, pulang tidak. Nah, susah. Kelima, kau harus, saya pindah sini saya itu terlalu banyak. Ini remaja dulu dong yang di sini. Oh ini remaja. Oh saya kira orang dewasa. Yang kelima dia kasih tahu, engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Kadang-kadang orang bisa setia tapi belum tentu menjaga kesucian. Amin. Saya mau tanya kamu dulu, kamu punya handphone kok? Betul? Tolong jujur, siapa punya HP yang dia pun pola rumit sekali? Ada yang pola rumit, yang buka harus pakai sidik jari lah, harus pakai kontak mata. Kamu penyidik polisi. Coba rahasia negara apa yang terlalu yang kamu simpan di situ hanya bukan kira itu baik. Kesucian itu menjadi tanda persatuan dengan Tuhan. Kenapa saudara?
Di sini saya harus bicara lebih panjang untuk kita memahami tema ini. Remaja. Remaja. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Siapa yang mau datang kepada Dia harus menjaga kesuciannya, harus menjaga dia punya kekudusan diri. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Orang bisa saja, tapi kita tidak tahu. Saya mau tanya, remaja, kalau 30 menit belum bisa tidur, kamu buat apa? Main HP. Kok berdoa? Kenapa? Saudara tahu, kejahatan itu tidak terjadi serta-merta. Kejahatan itu dibuai. Kejahatan itu dibuai di sini, di sini. Yang tengah malam saudara belum bisa tidur itu, lihat-lihat loteng begini, lihat. Terus saudara bilang, saya ada ide. Terus saudara mulai online dan bikin status. Sudah jam 12 lebih 45 menit tapi mata belum bisa tertutup. Itu kamu maksud apa? Di status tengah malam. Saudara, remaja, tahu motor? Pernah naik motor? Pernah sampai lampu merah berhenti? Jalan kaki. Saudara, lampu merah tuh yang di perempatan jalan hanya 1 sampai 1,5 menit. Saudara bayangkan kalau kita sampai sana, pas lampu merah kita berhenti. Kita lihat di papan reklame, mobil satu warna hitam, ada perempuan satu pakai baju merah. Kita lihat itu perempuan, kita bukan lihat ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu perempuan turun dari situ jalan menuju kita, bukan orang lain. Beberapa detik kemudian kita dengar itu perempuan panggil kita pun nama. Beberapa detik kemudian kita rasa itu perempuan mulai pegang kita pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang, jalan sudah. Saudara lihat, hanya 1 menit di lampu merah saja pikiran kita bisa kemana-mana. Apalagi kalau ada setengah jam tidak bisa tidur. Betul kok tidak? Malam-malam kalau bisa belum tidur pikir apa sayang? Ada dong nih, itu serius. Kita bola balik badan setengah mati di situ. Hati-hati. Saya mau tanya kita dulu. Kalau kita di dalam terang bisa lihat orang di gelap? Bisa atau tidak? Kalau orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lah, banyak kali orang terang dia kembali ke gelap. Kenapa coba orang yang terang itu baik-baik. Cek. Ini. Kenapa orang sudah diterang dia kembali ke gelap? Jawabannya karena dia suka begini. Dia suka begini. Apa itu? Apa itu? Remaja yang suka intip angkat tangan. Kamu mengintip apa? Kamu tidak takut kamu punya mata tuh ada apa sih? Ada apa? Kalau di Kupang bilang dadiu. Ini nama apa kalau di sini? Itu sudah. Sebab kalau saudara sudah begini, itu sedikit lagi dia akan bilang. Itu langsung mengintip berjamaah. Mau jadi apa ini anak-anak muda Kristen kalau tiap hari hanya mengintip? Yang dia nonton sendiri-sendiri. Kamu punya HP ini bisa orang tua periksa, bisa? Yakin? Kenapa pola rumit? Kok papa tidak tahu? Ini anak kurang ini. Kamu hati-hati. Iya. Supaya tahu bahwa menjaga kesucian itu penting sekali. Kenapa?
Saudara, kalau kita pergi ke gereja pada waktu 31 malam, 31 Desember. Biasa gereja di sini kalau 31 Desember jam berapa? Jam 6 kan mulai mau gelap toh. Lampu-lampu pas kita masuk itu agak redup. Kita dengar musik klasik, teng 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 teng. Terus pas musik itu bunyi, ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari, ini rasa kok tidak. 365 hari rasa kok tidak. Rasa kok tidak. Lalu kenapa kamu bilang tidak rasa? Rasa toh. Bla 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 bla, terus dia bilang begini. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lalu. Tahun lama. Hari baru. Tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Orang mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, ada yang 30. Pakai menangis lagi. Tulis ini. Keluar dia lipat baik-baik baru. Bukan langsung buang, bukan langsung bakar. Pakai menyanyi lagi. Mampirlah dengar doa. Terus dia bikin prosesi bakar catatan dosa. Ini 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari dia sugila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Dia punya soal di mana? Soal kesucian. Orang tidak berani menjaga itu. Orang tidak jaga itu. Akhirnya bukan hidup kita lebih baik, hidup kita lebih buruk, padahal harapan kita bertumbuh berbuah di dalam Kristus. Tadi kalau kita baca ini dalam konteks Galatia dia kasih tahu, tetapi buah roh ialah satu apa? Coba buka cepat-cepat, buka cepat-cepat Galatia 5 ayat 22 23, cepat! Galatia 5 ayat 22 23, cepat sudah. Ayat 22 23. Oke, satu, tetapi buah roh ialah satu. Oke, kasih saya sudah jelaskan. 2. Oke, sukacita. Tanya anak-anak tolong jawab dengan cepat. Sukacita dan senang sama kok beda? Sukacita dan senang sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda. Sukacita dan senang itu dua hal yang berbeda. Senang berurusan dengan kepuasan-kepuasan karena kita terima sesuatu. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu senang, tapi ada waktu susah. Jadi kalau kamu sementara senang sekarang, sedikit lagi susah. Kalau kamu sementara susah sekarang, sedikit lagi mati. Karena kita tidak tahu kita mati hidup kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah. Baik waktu senang, baik waktu. Kalau senang yang kita cari anak-anak, dunia bisa berikan bagi kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di mana? Di dalam. Masih banyak anak-anak ke gereja atau kemanapun cari senang, bukan cari sukacita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Iya kan? Kalau mau senang pi mall, di sini ada mall. Mall padi. Oh mall. Kita pi mall dapat senang, tapi tidak dengan sukacita. Saya mau kasih tahu saudara, anak-anak, saya mau kasih tahu kamu. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama seperti ban itu bagian dari oto,
Tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban kira su naik oto. Vum vum itu tidak. Jadi kalau mau bertumbuh dalam Tuhan itu supaya buah ada kan? Sukacita. Oke, pertama tadi apa? 2 apa? 3. Apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Jelas? Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia, dia punya nama apa? Damai. Nah, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu tidak semuanya manis. Tidak semua manis. Contoh, ada yang pernah rasa sakit gigi, pernah alami sakit gigi? Itu enak. Itu orang yang menyanyi lagu bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu kan dia belum pernah alami. Kita kalau sakit gigi itu sudah tidak bisa tidur, lagi kepala taruh begini, kaki taruh di atas, saya putar sana putar sini. Tetangga menyanyi di sana, kita tersinggung di sini. Jadi kita sakit dua-dua. Sakit gigi. Sekarang, siapa yang ketika sakit gigi dia berani ambil air gula 1 gelas manis tinggi, terus dia minum sambil kumur-kumur? Pendeta tanya, kenapa kumur-kumur gitu? Pak, biar ini ulat di gigi ini dia dapat manis-manis dia. Begitu. Kadang-kadang untuk menyembuhkan dan membawa kebaikan itu dia mesti pahit. Mesti pahit. Amin kok. Ada satu keluarga di Amerika. Mereka punya 1 anak laki-laki. Umur 6 tahun. Pada waktu umur 6 tahun, dia punya mama hamil lagi. Mereka dapatkan 1 anak. Berarti dompu anak sekarang berapa? Tapi sayang, anak yang kedua itu cacat. Dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dokter panggil dia pun bapak mama. Dokter bilang begini, orang tua pak dan ibu saya mau kasih tahu, ini pak sama ibu punya anak, tapi saya mau bilang, ini anak cacat. Menurut ilmu, ini anak akan hidup hanya paling lama 4 tahun. Tapi pak dan ibu ini luar biasa. Dorang dua sepakat. Mau cacat atau apa, ini kita punya anak. Berikan yang terbaik. Papa lakukan dia punya, mama lakukan dia punya. Ketika ini anak umur kira-kira 1 tahun mau masuk 2 tahun. Dia mulai bisa tegak sedikit. Dia punya mama beli 1 kereta dorong kecil untuk dia punya kakak. Kak, pagi-pagi kak muat kak punya adik nih dorong di sekitar kompleks perumahan sini. Biar dia dapat matahari baru, biar dapat angin yang segar. Dia punya kakak percaya diri sekali dorong begini. Dia punya kakak pun teman-teman bilang, woi, dorong siapa itu? Siapa adik? Boleh kami lihat? Boleh. Mereka pas mau lihat begini, ini kau adik. Kenapa dia pun kulit begini? Kenapa dia jelek sekali? Kenapa? Rupa-rupanya itu kenapa membuat dia punya kakak itu terluka sekali, sakit hati. Dia bawa dia punya adik itu ke sungai kering. Di Amerika itu juga ada sungai kering. Dia buang di sana. Bukan saja buang. Dia marah dia buat. Gara-gara engkau orang olok-olok saya, gara-gara engkau. Lebih baik engkau mati daripada hidup. Untuk apa tunggu 4 tahun? Mati sekarang lebih baik, kau nanti mati juga. Setiap kali dia adik mau berusaha untuk bangun, dia tendang dia adik. Datulah, dia lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun tanpa diketahui oleh dia punya orang tua. Sampai 1 hari duduk sama dia punya mama dekat meja makan, dia punya mama bilang kepada anak yang cacat ini, nak, nanti baru mama ambil kasih adik makanan. Ini anak yang cacat bilang begini, tidak usah. Loh, kok tidak usah? Waktu dia bilang tidak usah, ini anak coba bangun. Bukan saja bangun, dia perlahan-lahan jalan sampai dia ambil makan. Dia pun mama terheran-heran, luar biasa. Dia punya mama cari dia punya papa. Pak, Tuhan buat mujizat dalam kita punya rumah. Kenapa? Anak kita yang cacat itu sekarang bisa jalan. Dia pun papa bilang, kasih tahu tetangga, kasih tahu majelis gereja, besok kita bikin syukuran. Besok kita buat syukuran. Ketika tetangga-tetangga undangan sudah hadir semua, dia punya mama berdiri di depan kasih, bukan kata-kata sambutan dari keluarga, bilang begini. Bapak ibu saudara-saudara, kami undang bapak ibu saudara-saudara ada di sini karena Tuhan buat perkara dalam rumah kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang dokter mengatakan mungkin dia hanya 4 tahun.
Tapi ternyata Tuhan buat perkara, dia sekarang bisa bangun dan berjalan. Tidak ada kata lain selain terima kasih. Tuhan luar biasa. Setelah kalimat itu dia mama ucapkan kalimat ini. Dengar. Dia mama bilang begini. Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang. Telah mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya ulangi. Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang. Mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya mau tanya, dia punya kakak penuh kasih sayang? Dia punya kakak juga heran. Lalu apa di balik ini? Dalam kaitan dengan damai sejahtera. Saya kira lagu ini serius, familiar. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa. Apa? Kamu tidak tahu ini lagu. Kamu ini tahu apa saja. 1, 2, 3. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa apa? Terbang tinggi. Sesekali dia lepaskan, tapi takkan pernah dibiarkan. Apa? Jadi. Oke, pulang latihan ini lagu. Pulang latihan bisa. Kamu ini latihan bisa. Bisa. Ini anak dong ini. Kamu hati-hati ya. Oke. Anak-anak, kadang-kadang kamu mungkin merasa sendiri, kadang-kadang kamu merasa Tuhan tidak adil. Tuhan di mana? Kenapa sepertinya Tuhan lebih berpihak pada itu anak kok dia punya bapak mama lebih kaya? Kenapa kok dia seperti lebih beruntung dari saya? Dia bisa gonta-ganti HP tiap waktu ketika dia mau. Saya di mana dan Tuhan di mana? Bukan Tuhan tidak ada. Hari itu Tuhan sementara mengajarmu untuk bisa berjalan. Nah, bisa jalan? Oh bagus. Ya, Tuhan mengajar untuk bisa jalan. Ini anak-anak kita ini kan mulai hidup dalam gengsi toh. Dan tidak mengenal proses. Kepingin yang baik-baik saja. Akhirnya ini kita mau, orang tua semua ada. Saya mau jujur. Saya mau bilang pada saudara. Banyak anak-anak remaja itu. Untuk bisa gonta-ganti pakaian yang bagus. Bisa punya handphone yang bagus. Dorang bisa jual diri mereka. Dan itu sangat tidak sehat bagi kamu. Tenang-tenang saja. Bisa kok. Saya tanda kamu supaya aman. Suruh berapa? 2. Kok 3. 1 apa? Kasih 2 3 4. Sabar. Saudara sabar. Sabar itu berkaitan dengan proses. Saya kasih saudara. Anak-anak remaja. Dulu di dunia ini ada satu binatang yang dia punya nama ayam. Apa? Itu ayam itu hanya bisa dibedakan dalam ayam jantan dan ayam. Jadi hanya ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Tiba-tiba muncul apa? Di Palu ada ayam potong. Nah, akhirnya ketika muncul ayam potong, itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang dia menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Akhirnya bikin kita pusing. Ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita jadi pusing di situ. Tapi saudara tahu dia soal di mana? Dengar. Ada yang ada ayam kampung di rumah? Ada. Coba saudara perhatikan ayam kampung. Pelihara 1 tahun juga itu ayam masih kecil. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Enak kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Kalau dia jual mahal kok tidak? Ya karena itu ayam tahu proses. Beda tuh dengan ayam potong. Pernah lihat ayam potong? Coba pelihara ayam potong barang 1 bulan. Itu dia punya mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia begini saja. Tapi itu ayam. Ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor dia punya kaki patah. Ayam tidak tahu proses. Karena itu sabar itu berkaitan dengan proses. Ini anak don cita-cita. Saya mau tanya, adek cita-cita apa? Cita-cita dokter. Makanya belajar. Dokter tiap hari hanya bikin status. Cita-cita. Cita-cita. Apa? Psikolog. Ini ada pun cita-cita aneh, berbahaya juga.
Tiap hari jalan, woi, anak psikologi kurang bagus. Makanya belajar psikologi. Jangan tiap hari salto. Tidak apa. Berproses untuk itu. Kita mau tanya di sebelah baju tuh. Cita-cita apa besok? Iya. Pramugari. Mantap. Nanti kan seperti kita ya kalau. Iya. Belajar bahasa Inggris. Iya kan tidak mungkin ketemu orang timur saja di atas sana. Ketemu orang pakai bahasa internasional. Proses. Kak mau jadi apa kak? Tentara. Makanya lari. Bukan tidur terus. Supaya proses jadi tentara. Iya toh? Kalau tidak kamu hanya punya cita-cita masa lalu. Cita-cita masa lalu itu sama kayak kita punya opa dorang. Opa dong tuh tua baru kumpul cucu, opa bilang begini. Sebenarnya dulu opa tentara. Nah sekarang opa di mana? Opa cerita hebat-hebat, opa pun cucu dorang. Opa bilang, dulu waktu Jepang. Jepang datang, opa punya teman semua lari. Tinggal opa yang tidak lari. Cucu bilang, opa luar biasa. Terus opa bilang, yang cucu bilang begini. Kok kenapa teman lari, opa tidak lari? Mau lari bagaimana, pistol sudah di sini nih. Kita mau bagaimana. Paling-paling hanya bisa karena hanya cita-cita masa lalu. Berjuang berproses. Sabar itu saudara dengar, sabar. Sabar itu bukan sekedar menunggu waktu pulang, tapi sabar berkaitan tetap ada di jalan Tuhan sekalipun kamu dalam posisi yang tidak adil. Itu sabar dia bilang. Saudara tahu konteks dari itu kata kesabaran yang ada di Galatia. Dia bilang begini, anak-anak hormatilah orang tuamu. Kalau kepada kamu diberi fasilitas baru ada nasihat, hormati orang tua gampang. Tapi waktu itu dalam konteks yang laki-laki itu dijadikan budak, yang perempuan dijadikan pelacur oleh dia punya bapak. Orang tua yang dapat itu uang. Tapi dalam kondisi begitu nasihatnya bilang, anak-anak hormatilah ayahmu dan ibu. Dia harus bersabar dalam situasi yang tidak adil. Seberapa? Apa? 2, 3, 4, 5. Kamu? Saya mau kasih tahu saudara, ada banyak orang baik tapi tidak murah hati. Kalau mau berbuat dalam Tuhan itu murah hati. Banyak orang baik tapi tidak murah hati. Saya mau kasih contoh. Ada orang yang dia tidak ada masalah dengan siapapun. Dan semua orang dia baik habis. Tidak ada satupun yang dia ada masalah dengan dia. Tetapi itu manusia punya sekikir itu tidak ada dua di dunia. Di Palu sini ada yang sekikir. Dia majelis atau jemaah? Sekikir yang kadang-kadang orang pun sekikir itu dia punya diri sendiri itu dia sekikir itu. Akhirnya kumpul uang banyak-banyak tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon Pak Pendeta, saya di Surabaya, enaknya pesir-pesir, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak, sudah dapat rujukan di sana, sekikir sekali. Orang kalau tinggal di dalam krisis baru sekikir ini saudara, mau jadi apa kalau sekikir? Di sini orang murah hati semua kok? Tidak, sekikir juga. Kadang-kadang untuk Tuhan saja sekikir. Dia punya cara kasih persembahan itu. Dia lipat tepuk tangan itu begini. Tanggup persembahan datang dia isi. Kenapa sampai bikin tangan sampai sebegitu-begitunya dan Pak Pendeta? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh. Iya, tapi saya tahu. Bapak tahu apa? Karena 1000. Makanya engkau lipat begini. Coba kalau 100.000 berani lipat begini. Pegang di ujung begini. Itu bukan murah hati, itu makam puji. Remaja, ada yang tahu menyanyi? Yang dia punya suara agak bagus lah ada. Ada teman lain di sini yang biasa menyanyi. Lain kali itu menyanyi. Memang ini hari dibatasi jam menyanyi karena dengar pendeta yang diotbah. Tapi lain kali kalau ibadah itu menyanyi. Karena kadang-kadang Tuhan berkati kita dan talenta menyanyi, tapi kita tidak mau menyanyi. Pendeta dari mimbar bilang, ada solo, ada duet, paduan suara, vokal group. Tidak ada. Tapi kalau bilang Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua Sinode GKST akan beribadah bersama-sama di Jemaat GKST Immanuel Palu. Itu solo juga dia, duet dia, vokal grup juga dia, paduan suara juga dia, kata-kata sambutan juga dia. Itu karunia apa? Itu karunia makam puji dia benar. Itu tidak ada kemurahan di situ.
Kok dengan Tuhan saja kok kita ini seperti apa kok? Sudah enggak? Tambah lagi. Sulima, lagi berapa kok? Satu apa tadi? Dua, tiga, empat, lima, enam. Yang baik angkat tangan. Woi tanah baik. Woi betapa kawan baik begitu tidak sampai 2 hari. Maksudnya tidak sampai 2 hari dia lebih baik. Maksudnya begitu. Kebaikan itu respon. Kebaikan itu apa? Respon akan apa? Kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saya suka pakai contoh begini. Anggap saja saya dengan ini adik nih kami dua tidak kenal ya. Kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia pun nomor telepon, saya telepon dia. Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur Sulawesi Tengah. Kira-kira dia mau tidak? Kami dua tidak kenal, dia ada ayam satu di rumah. Saya pergi di rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak ya? Saya rubah pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru satu. Dia mau kok tidak? Mau Mau? Oh tidak mau? Wih, terlada. Saya kasih dia. Saya beli mobil baru satu. Apa ya? Toyota Alphard. Harga kira-kira 1 miliar tuh. Waktu saya beli kasih dia, saya kasih dia dan cuma-cuma. Ini dapat. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Ada kok tidak? Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya ke dia rumah ada ayam dia kasih kok tidak? Kenapa kok tiba-tiba dia baik begini? Karena dia telah mendapatkan sesuatu dari saya. Berespon terhadap kasih karunia itulah dia melakukan kebaikan-kebaikan. Amin kok. Lanjut. 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setia tadi sudah. 8. Kelema lembutan terdiri dari 2 kata yaitu disambung menjadi kelema. Saya kasih tahu banyak orang, kami suami-suami di NTT itu, kami hanya sampai di lemah saja, lembu tidak. Kami hanya lemah saja, lembu tidak. Papu maksud ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Ketika sakit berat sudah mau mati itu baru tiba-tiba dia punya lembut. Dia akan bilang, dia punya istri bilang, Mama, Tuhan baik, Tuhan sayang Mama. Itu kalau lemah. Kalau dia ada kuat-kuat itu orang sombong sekali. Kamu butuh kelemah lembutan. Saya mau kasih tahu saudara. Kelemah lembutan itu bukan berarti bicara atau omong pelan-pelan. Bukan itu. Ini maaf. Sabung kaki lu itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti jalan permisi-permisi. Bukan bilang. Itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu berarti titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Saya mau tanya ini remaja-remaja. Marah itu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh. Tapi marah proporsional. Marah dia punya sifat, bukan marah dia punya orang. Kalau ada nona ini yang marah dia punya kemalasan, bukan marah dia punya orang. Untuk menegur kesalahanmu aku tidak harus menjadi musuhmu. Karena saya sayang engkau, saya tidak suka kalau engkau malas. Itu marah dia pun sifat. Jangan yang malas itu datang yang Pak Pendeta. Gimana kok saya tidak suka lihat lu pemuka itu berangkat. Itu marah dia pun orang. Jadi kelemah lembutan itu titik paling tengah supaya kita marah tidak marah sembarang. Kalau tidak kita tidak bisa berbuat dalam Tuhan. Amin. Lanjut ulang. Pertama apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penguasaan diri. Orang yang menguasai diri itu dia tahu tujuannya kemana. Contoh, kalau saya mau ke kantor gubernur, saya keluar dari sini, jalan raya di mana? Oh di situ. Di situ tuh ada tawaran, belok kiri atau belok. Karena saya mau ke kantor gubernur, saya harus tahu. Oh saya belok kiri misalnya. Dapat perempatan jalan. Ada tawaran belok kiri, belok kanan, lurus, putar balik dan sebagainya. Yang tahu tujuannya, dia akan tetap jaga diri, pergi ke sana. Saya mau pakai contoh. Kakak mari sini.
Mereka, iya. Kami dua di sini nih. Anggap saja saya dan dia ini mau perang ini. Lawan orang dari sana. Kami dua pegang senjata. Ada musuh di sana juga pegang senjata. Dorang merayap datang, kami juga merayap pergi sambil pegang senjata. Sambil pegang senjata mau perang, tiba-tiba saya injak dia punya sepatu. Menurut saudara dia marah saya atau tidak? Menurut saudara dia marah saya atau tidak? Tidak marah. Karena kami lagi fokus pada tujuan yang lebih besar. Tidak ada waktu dia marah saya. Amin. Tapi coba tidak ada musuh di sana. Kami dua duduk sama-sama, tiba-tiba saya tidak dia punya sepatu. Dia marah atau tidak? Minimal dia akan begini. Ya, betul atau tidak? Iya, marah. Karena itu tidak ada waktu bagi orang yang menguasai diri untuk bertengkar dengan orang lain. Kalau sebentar saudara pulang dari sini, ada orang bawa motor, lari dari kita pusat sebelah, dia serempet kita, dia lewat 20 meter. Kita kaget marah, lewat 20 meter dia jatuh. Brut, kita bilang apa? Kita bilang apa coba? Mati, mampus. Iya, mampus. Lihat begini ternyata kita pembapak yang jatuh. Sedih sekali. Kita tidak bisa untuk kuasai diri menjaga sesuatu. Nah, saudara lihat. Dalam semua itu Tuhan ajar kita begini. Saya mau kasih saudara begini. Kak, coba kak pegang saya kuat-kuat. Ini orang penginjilan dong yang biasa pakai, tapi saya pakai ulang. Lebih kuat. Tambah kuat. Oke, ini paling kuat. Sekarang saya tanya. Saudara jadi saksi atas kami. Pegang sekencang ini nih kak bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Masih bisa. 1 jam bisa? Tidak bisa. 1 hari? Tidak bisa. 1 tahun bisa? Apalagi itu. Semakin kuat dia pegang, semakin cepat dia lepas. Karena itu, anggap saja ini tangan orang, ini tangan Tuhan ya. Ini tangan orang berdosa ya. Anggap saja lah ini. Jangan kamu yang berusaha mau bertumbuh, berbuah, berakar dalam Tuhan. Jangan kamu yang berusaha pegang Tuhan punya tangan kuat-kuat. Jangan. Kamu akan cepat melepaskan. Saudara harus biarkan tangan Tuhan yang pegang. Saudara tetap pegang. Tangan Tuhan memegang dia. Ada waktu di mana sebagai remaja itu dia kepingin jatuh. Tangan-tangannya terlepas, tapi tangan Tuhan tidak melepaskan dia. Amin. Silakan duduk. Makasih ya Kak. Nah. Begitu baru kita bisa bertumbuh. Saudara tahu kita ini pusing di dunia yang sekarang yang perubahannya sangat cepat. Di dunia maya itu, dunia kita kan sekarang ada 2 toh. Dunia nyata dan dunia. Di dunia nyata orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Peraturannya banyak sekali. Masuk dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan orang tua. Kita punya anak umur 3 tahun saja kita pusing, ini itu anak datangin sini dia bisa. Akhirnya di dunia maya itu ada banyak orang tua bikin seperti anak-anak karena dia tidak kuat ada di situ. Nah sekarang, anak-anak kamu di dunia maya itu dalam perkembangan zaman ini, mau dunia ini baik, perbanyaklah hal-hal baik yang kamu kasih tahu pada dunia. Perbanyak. Jangan bangun pagi-pagi tidak baca Alkitab tapi dia foto. Foto lagi muat di Facebook baru ada ayat Alkitab di bawah. Padahal tidak ada hubungan antara dia pemuka dan ayat Alkitab. Tapi dia upload di situ mau kasih takut siapa? Nah, kira-kira begitu. Nah, baik. Remaja? Masih ingat kamu punya yel tadi? Tidak ingat? Lalu kamu ingat apa? Kamu lapar? Sudah makan atau belum? Oke, sekarang kita makan waktu saja. Ya, baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di dalam Tuhan. Kita angkat hati kita mau berdoa.